Halo semuanya, jumpa lagi bersama gua Taufikur Rahman Anhar. Dan di video kali ini kita akan membahas Samsung Galaxy A33 5G. Apakah Samsung A33 5G ini masih worth it kita gunakan di tahun 2023? Mari kita bahas. Samsung A33 5G ini untuk ukuran layarnya 6,4 inci, dibekali layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate-nya 90 Hz. Dan kaca depan juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 andalan Samsung banget. Kemudian bodinya ini terbuat dari plastik dan bagian belakang ini terbuat dari polikarbonat, guys. Dan ini yang lebih menariknya, HP ini udah bersertifikasi IP67, guys. Tentunya HP ini udah water resistant dan tahan debu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau HP ini dibawa hujan-hujanan, apalagi di musim yang seperti sekarang ini cuaca tidak menentu, sering banget hujan ya. Samsung A33 ini sudah dibekali 4 buah kamera, guys. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, kemudian kamera mikronya ini 5 megapiksel, dan di bagian atas flashlight-nya ini ada kamera makro 2 megapiksel. Nanti akan kita coba bagaimana hasil dari kamera ini, guys. Dan untuk resolusi perekaman maksimalnya ini udah bisa 4K, guys. Sedangkan untuk kamera depan ini hanya Full HD ya, di 1080 30 fps. Sedangkan untuk sektor dapur pacunya, Samsung A33 ini menggunakan chipset Exynos 1280 5G 5 nanometer dengan RAM yang saya gunakan ini 6 GB. Dan untuk kapasitas ruang penyimpanannya yaitu 128 GB. Tampilan Samsung ini juga nampak lebih segar ya dengan menggunakan One UI 5 dengan menggunakan Android 13. Dan yang lebih menariknya lagi, guys, Samsung ini bisa update sistem atau update OS-nya ini sampai 4 tahun mendatang. Jadi jika kita menggunakan HP ini dengan jangka waktu yang cukup lama, tidak akan ketinggalan, guys. Sedangkan untuk kapasitas baterainya 5000 mAh, guys, dengan pengisian yang sudah 25 watt fast charging. Tapi sayang ketika pemilihan HP ini kita tidak akan mendapatkan adaptor chargernya. Kita hanya mendapatkan kabelnya aja yang udah Type-C to Type-C. Untuk sistem keamanan pengguna ini sudah menggunakan Face Unlock dan menggunakan fingerprint yang udah on screen, guys. HP ini sudah menggunakan USB Type-C dan di sini juga disematkan NFC, guys. Tapi sayang di sini tidak ada audio jack ya. Audio jacknya kosong dan ini juga belum support wireless charging. Dan untuk speakernya ini juga udah stereo. Jadi berasa mantep banget ketika kita menonton video atau mendengarkan musik, guys. Jadi guys, yang gue rasain setelah menggunakan HP ini dengan jangka waktu yang cukup lama, sudah hampir 6 bulan ini. Yang pertama, memang dimensi HP ini agak besar, jadi kita nggak bisa untuk mengetik satu jari ya. Jadi memang harus 2 jari. Dan kemudian tampilannya memang yang bagian belakang ini ya, bentuk kameranya ini sama dengan HP-HP sebelumnya Samsung lainnya. Jadi seperti nggak ada bedanya ya kalau dilihat secara sekilas seperti ini. Dan kemudian HP ini udah nggak bisa menginstal aplikasi mod seperti KineMaster misalnya. Nah, selama ini gue menggunakan KineMaster untuk proses editing, dan di HP ini udah nggak bisa lagi, guys. Dengan catatan KineMaster yang udah di mod ya. Kalau KineMaster aplikasi bawaan dari Play Store itu masih bisa. Ya mungkin itu aja kekurangan di HP ini. Selebihnya gue merasa terbantu dengan HP ini, guys. Apalagi dipakai untuk kerja sehari-hari. Dari kapasitas baterainya yang cukup besar, jadi gua itu kerja pagi hari ngecas, kemudian sampai jam 5 sore itu masih bisa bertahan nih, guys. Baru pulang ke rumah baru gua cas lagi. Jadi sehari cukup 1 kali ngecasnya. Dan kemudian untuk keperluan multitasking ini juga performanya luar biasa. Ini nggak ada nge-lag-nya, nggak ada kendalanya ya. Karena juga RAM-nya ini bisa kita ekspansi, guys, bisa kita tambah melalui ROM-nya itu sendiri. Nah, berikut ini akan gue tampilkan hasil foto dan video dari Samsung A33 ini, guys. Oke, jadi ini contoh menggunakan resolusi
Full HD 60 fps dengan frame rate-nya lebih halus. Jadi ini super steady-nya aktif guys. Ini ya. Nah, ini gua sambil jalan cepet ini pergerakannya, bisa dilihat smooth banget nih. Ini ya. Dan ini ketika kita coba bawa lari ya. Seperti itu. Ini coba saya goncangkan seperti ini. Nih. Dia akan tetap stabil. Dan ini untuk video menggunakan resolusi tertinggi, yaitu resolusi 4K-nya. Nih. Tapi ini untuk super steady-nya tidak aktif ya guys. Kalau kita menggunakan resolusi 4K-nya. Nah, bisa dibandingkan dengan video tadi. Nih. Masih goncangannya itu kelihatan banget. Tapi untuk hasil video 4K ini ketika kalian crop, dia tidak akan pecah guys. Kekurangannya videonya tidak stabil, itu aja sih. Dan yang terakhir ini kita menggunakan resolusi defaultnya, yaitu Full HD 30 fps. Ini resolusi defaultnya seperti ini. Kalian lihat perbandingannya tadi ya. Nah, ini yang paling dasar nih, kelihatan banget goyangnya, apalagi dibawa lari. Oke, seperti itu. Nah guys, jadi ini untuk video kamera depannya ya, resolusi Full HD 30 fps. Seperti ini kalau untuk ngevlog. Dan kamera ini yang bagian depannya belum dilengkapi stabilizer ya, jadi masih shaky kalau untuk dibawa jalan atau lari seperti ini ya. Nih. Dan ini untuk hasil kamera makronya, bisa kita lihat fokusnya cepat sekali. Jadi kamera makro ini digunakan untuk melihat objek yang kecil guys. Nah guys, mungkin cukup sekian ya untuk review Samsung A33 5G ini secara singkat dan pengalaman gua setelah memakai Samsung ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2023? Menurut saya HP ini masih cukup worth it guys. Jika ada pendapat lain, kalian bisa langsung komentar di bawah guys. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.